Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Story TV. Channel yang selalu membahas beragam kisah menarik mulai dari mitologi, legenda, dan juga horor. Jika kalian suka dengan beragam kisah tersebut, silahkan subscribe agar bisa membantu channel ini agar semakin semangat dan memberikan kisah menarik setiap harinya. Oke, langsung aja kita mulai video kali ini. Pernahkah kalian melihat ikan dengan ekor berjumlah 3 di laut lepas? Apalagi dengan bentuk tubuh yang besar, pasti hal itu sangatlah jarang kita temui khususnya di Indonesia. Tapi, tahukah kalian kalau di negara Jepang dipercaya pada masa lampau terdapat sebuah cerita yang melegenda tentang seekor ikan hiu raksasa, dan dikatakan pada sebuah cerita kuno Jepang jika ekor dari ikan ini memiliki jarum yang sangatlah banyak. Nama dari ikan ini adalah Isonade. Ikan ini bukanlah ikan biasa pada umumnya, namun ikan ini merupakan yokai atau makhluk siluman pada legenda Biju yang berasal dari Jepang. Menurut legenda, Isonade adalah monster ikan raksasa yang sudah diceritakan secara turun-temurun di daerah Matsura, Provinsi Aizen, dan di Laut Jepang Barat. Cerita mengenai makhluk Biju ekor 3 ini juga terdapat dalam Ehon Hyaku Monogatari, yaitu sebuah kumpulan buku cerita aneh dari Jepang. Karena sampai saat ini belum ada bukti mengenai makhluk ini yang ditemukan sampai sekarang, dan hanya berkembang melalui buku cerita dan dari mulut ke mulut sampai sekarang. Apalagi ditambah dengan semakin banyak serial anime yang membuat tokoh inspirasi dari makhluk ini. Contohnya saja dari serial anime yang berjudul Naruto. Dalam cerita serial tersebut, makhluk ini tidaklah digambarkan dengan bentuk seperti hiu, melainkan seperti kura-kura raksasa. Mungkin hal ini hanyalah pengembangan ide dari Masashi Kishimoto, si pembuat cerita Naruto itu sendiri. Tapi ada sebuah cerita dalam buku Ehon Hyaku Monogatari yang tertulis sebagai berikut. Pada suatu hari di masa itu, ada seorang nelayan sekaligus pejuang yang sangat berani berasal dari daerah Yokohama, Takuma, dan Murasama yang mencoba mendekati Isonade dan mencoba untuk memancingnya keluar. Kemudian, dalam cerita tersebut dijelaskan jika para pejuang ini menyegel Samehada, yaitu bawahan Isonade, ke dalam guci hiu untuk disegel ke dalam kuil air, sehingga Isonade tak dapat menggunakan kemampuannya lagi. Dalam literatur kuno Honsho Senko, monster ini disebut dengan Ogu Chiwani, atau yang berarti hiu bermulut besar. Karena dalam beberapa cerita, makhluk ini seringkali digambarkan seperti hiu, namun dengan ukuran yang sangat besar, dan memiliki jarum-jarum di ekornya yang berfungsi untuk memarut. Adapun ciri-ciri lain dari makhluk ini adalah bentuk hiu raksasa yang memiliki tanduk dan memiliki 3 ekor dan 3 sirip. Lalu dikatakan juga bahwa makhluk ini mampu mengendalikan air di sekitarnya sesuai dengan keinginannya. Walaupun belum ada bukti fisik mengenai hantu ini, banyak orang saat itu percaya jika makhluk ini pertama kali ditemukan di Yamagawa dan hidup di dalam Laut Jepang Barat. Dan setiap beberapa bulan sekali, Isonade dikatakan akan muncul ke permukaan untuk menghirup udara.
Banyak juga orang Jepang yang percaya jika Isonade akan muncul kalau angin utara berhembus dengan kencang. Bahkan ada yang mengatakan jika hal ini terjadi, maka perahu yang ada di sekitar area tersebut akan diserang oleh makhluk ini. Makhluk ini sangatlah sulit dideteksi keberadaannya saat ingin menyerang, karena Isonade berenang dengan sangat pelan tanpa menimbulkan suara. Ketika angin yang berhembus telah mereda dan orang di kapal sudah merasa tenang, di saat seperti itulah Isonade akan menyerang secara tiba-tiba kapal tersebut dengan ekornya hingga tak tersisa. Dan ketika awak kapal sudah mulai jatuh ke laut lepas, di saat itulah Isonade akan memakan para awak kapal hingga tak tersisa. Konon, saat angin kencang yang timbul itu berasal dari ekor Isonade, dan ketika ada salah satu orang yang mengetahui keberadaan makhluk ini ketika ingin menyerang, maka orang itu pasti akan tertangkap lebih dulu oleh ekor Isonade. Bagi para nelayan atau bahkan hanya orang yang ingin berlayar melewati lautan lepas, Isonade benar-benar menjadi momok yang sangat menakutkan. Karena menurut legenda yang beredar, tidak ada satupun cara yang dapat dilakukan saat berlayar di laut lepas dan akan kembali dengan selamat saat bertemu dengan sosok makhluk ikan raksasa tersebut. Yang ada hanyalah pasrah tentang takdir kematiannya karena akan dilahap oleh mulut besar Isonade. Menurut salah satu penjelasan, asal-usul dari nama Isonade itu sendiri adalah permukaan laut yang bagaikan diusap. Dalam bahasa Jepang berarti naderu. Mungkin nama ini diberikan ketika makhluk ini muncul dari bawah laut dan ketika ingin menyerang nelayan yang berada di laut lepas. Gerakan ekornya terlihat seperti sebuah tangan yang sedang mengusap. Hal ini menimbulkan perspektif pada cerita legenda Jepang kuno di kota Kumano. Jika ada orang yang ditemukan tewas di sekitar pantai, hal itu dipercaya masyarakat jika kemungkinan orang itu diusap oleh Isonade. Namun, dari cerita tersebut mungkin terlintas dalam pikiran kita jika Isonade ini merupakan makhluk imajinasi masyarakat Jepang kuno. Tapi, menurut perkiraan dari seorang peneliti yokai bernama Katsumi Tada, Isonade ini bukanlah sekedar makhluk imajinasi saja, melainkan istilah lain yang digunakan untuk menyebut paus pembunuh di kala itu. Tapi, hal ini malah menjadi sesuatu yang aneh. Jika berdasarkan cerita legenda, Isonade memiliki ekor yang ditumbuhi banyak jarum, sedangkan paus pembunuh tidaklah memilikinya. Ada juga hal yang sangat berbeda, yaitu paus pembunuh tidaklah memiliki tanduk dan ekor yang berjumlah 3 seperti pada cerita Isonade. Nah, itulah cerita tentang makhluk mitologi Jepang, biju ekor 3 bernama Isonade. Menurut kalian, apakah cerita tersebut nyata? Atau malah hanya hayalan dan ketidaktahuan masyarakat Jepang kuno kala itu yang melihat makhluk laut berjenis hiu dan dilebih-lebihkan dalam sebuah cerita zaman dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin semangat untuk menceritakan beragam kisah lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya, hanya di channel Story TV.